Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zekiel Dani Zahro dengan nomor NIM 18442011028 akan mempresentasikan tugas akhir analisis multivariat dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019. Pada bab 1 ini akan dibahas tentang latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, dan yang keempat yaitu batasan masalah. Untuk latar belakangnya yaitu sejahtera adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain, jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan, dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan. Seperti yang disampaikan oleh Purwadarmita tahun 2003. Kemudian, yang melatar belakang selanjutnya adalah analisis faktor akan mengelompokkan variabel-variabel yang mempunyai sifat dan karakteristik yang sama, sehingga mempermudah dalam pengolahan data. Pengelompokan analisis faktor dilakukan dengan mengukur korelasi sekumpulan variabel dan selanjutnya menempatkan variabel-variabel yang berkorelasi tinggi dalam suatu faktor. Dan variabel-variabel lain yang mempunyai korelasi relatif lebih rendah ditempatkan pada faktor yang lain. Kemudian, untuk rumusan masalah dalam penelitian saya kali ini yaitu faktor apa yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk tujuan masalahnya yaitu untuk memperoleh hasil pengelompokan daerah kabupaten atau kota berdasarkan faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur. Untuk batasan masalahnya, data yang digunakan adalah angka harapan hidup atau AAH. Yang kedua, data didapatkan dari hasil publikasi BPS Jawa Timur. Kemudian di bab 2 di tinjauan pustaka kita akan membahas yang pertama yaitu kesejahteraan masyarakat, yang kedua angka harapan hidup, yang ketiga analisis multivariat, dan yang keempat yaitu analisis faktor. Yang pertama, kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan adalah sebuah kondisi di mana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai, yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram baik lahir maupun batin, seperti yang dikatakan oleh Fakhrudin tahun 2012. Pada konsep kesejahteraan menurut Nasikun tahun 1996 dapat dirumuskan sebagai pandangan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari 4 indikator yaitu rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan jati diri. Kemudian, angka harapan hidup. Angka harapan hidup menggambarkan umur rata-rata yang dicapai seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Untuk angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah menunjukkan pembangunan kesehatan belum berhasil, dan semakin tinggi angka harapan hidup semakin menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu analisis multivariat. Analisis multivariat ini merupakan suatu metode statistik yang berhubungan dengan lebih dari 2 variabel atau terdapat banyak variabel yang diamati di mana antar variabel saling berpengaruh. Analisis ini berhubungan dengan semua teknik statistik yang secara simultan menganalisis jumlah pengukuran pada individu atau objek. Yang keempat yaitu analisis faktor. Menurut Santoso tahun 2012, cara prinsip analisis faktor merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan hubungan atau interrelationship antar sejumlah variabel-variabel yang awalnya saling independen satu dengan yang lain. Lanjut di bab 3, metode penelitian. Yang pertama kita akan membahas waktu dan tempat pelaksanaan, yang kedua data dan sumber data, yang ketiga variabel penelitian, dan yang keempat metode analisis data. Yang pertama yaitu waktu dan tempat pelaksanaan. Dilaksanakan pada semester 6 atau genap tahun ajaran 2020-2021 di Prodi Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Data dan sumber data. Sumber data yang mendukung penelitian ini diantaranya Badan Pusat Statistik,
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, jurnal-jurnal buku referensi, dan kepustakaan yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Untuk variabel penelitiannya bisa dibagi dalam 5, yang X1 kematian, X2 kelahiran, X3 pendapatan, X4 kesehatan, dan X5 pendidikan. Untuk metode analisis data, yang pertama adalah perumusan masalah, yang kedua identifikasi variabel, yang ketiga pengambilan data, yang keempat persiapan data, yang kelima uji analisis faktor, dan yang terakhir adalah hasil analisis faktor. Menginjak bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, bisa dilihat pada tabel ini adalah beberapa tabel deskriptif dari masing-masing variabel data kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019. Bisa dilihat kelahirannya berapa, kematian, pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Kemudian, adapun statistik deskriptif dari masing-masing variabel pada data tersebut diperoleh seperti tabel yang di bawah ini. Bisa dilihat statistik deskriptifnya dari kelahiran, kematian, pendapatan, kesehatan, pendidikan. Dan kemudian melakukan analisis data hasil perhitungan manual. Nah, bisa dilihat seperti ini. Kemudian dimasukkan ke aplikasi SPSS, diperhitungkan, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah menghitung nilai stres dan nilai R maka 2. Nah, didapatkan seperti ini. Dan yang terakhir yaitu bab 5 penutup. Kesimpulannya yaitu dari hasil analisis faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu faktor yang terbentuk berdasarkan analisis faktor yang telah dilakukan. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, 1 terdiri atas kelahiran, rata-rata, kematian, presentasi pendapatan, penduduk usia produktif, yang kemudian dinamakan sebagai faktor sosial ekonomi. Selanjutnya, untuk faktor yang kedua terdiri atas variabel angka harapan hidup, keluhan kesehatan, angka partisipasi murni, angka partisipasi sekolah. Yang kedua yaitu faktor yang dominan mempengaruhi angka kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Faktor sosial ekonomi yaitu sebesar 48,529%, sedangkan faktor sumber daya manusia hanya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sebesar 21,415%. Kemudian untuk sarannya, perlu adanya penelitian dengan sampel yang lebih besar untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur agar penelitian yang dihasilkan lebih baik dari penelitian ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.